طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. أولا نشكره سبحانه وتعالى. Pertama-tama marilah kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan nikmat kepada seorang hamba tidak memandang apakah dia adalah orang yang kikir, apakah dia adalah orang yang mudah memberi, ataukah orang tersebut orang yang saleh ataupun orang yang taleh. Akan tetapi dengan nikmat itu semuanya akan ditanyakan kelak pada hari di mana la yanfa'u malun wala banun, tidak akan bermanfaat yang namanya harta ataupun anak. Akan tetapi di sana akan ditanyakan, ya fulan, ketika dulu engkau diberikan nikmat, maka lisan yang pertama kali yang engkau ucapkan itu apa? Apakah rasa syukur dengan kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, ataukah kita mengucapkan kekufuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ketika nanti ditanya, wahai fulan, tatkala engkau dihadapkan dengan nikmat, maka langkah kakimu engkau arahkan kemana? Apakah engkau langkahkan menuju taman-taman surga, ataukah engkau arahkan menuju taman-taman neraka? Ketika nanti ditanya, wahai fulan, dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu, maka bagaimana perasaanmu terhadap diriku? Apakah engkau semakin cinta kepada sang pemberi nikmat, ataukah dalam hati kita malah membenci syariat-syariatnya? Maka ahibati fillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita gunakan nikmat tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla fi'ala. Dan kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyak salawat kepada beliau. Kita memperbanyak mempelajari hadis-hadis yang telah datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat perjuangan para ulama, mereka rela untuk berjalan berbulan-bulan lamanya hanya untuk mendapatkan satu hadis. Tapi di zaman kita alhamdulillah terdapat di sana sunnah, terdapat di sana yang Sahih Bukhari, terdapat di sana Sahih Muslim, terdapat di sana Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i, Musnad Al-Imam Ahmad, Al-Muwatta' Al-Imam Al-Malik, ada Bulughul Maram, ada Umdatul Ahkam, dan kumpulan-kumpulan dari hadis yang telah diusahakan dan diupayakan oleh para ulama ridwanullahu alaihim ajma'in. Dan ternyata mereka, Pak, saya nggak panggil Bapak, ini pemuda semua. Ternyata ikhwan, mereka adalah orang-orang yang menggunakan waktu mereka, baik di masa tatkala mereka mampu untuk menuntut ilmu, sampai hayat mereka gunakan untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu. Maka kehidupan yang sangat luar biasa berkahnya yang telah mereka cari di dunia ini. Ahibati fillah,
Ikhwani wa akhwati fid dini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tema kita apa? Ada yang sudah tahu BC-nya? Temanya apa, Mas? Masya Allah, iya, pemuda di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya Anda mau tanya, pemuda itu ukurannya itu seperti apa? Batasan seorang dikatakan masih muda itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Enggak ada, antum nggak ngasih hadiah. Jadi nggak semangat ini kayaknya. Kira-kira batasan dikatakan syabab atau pemuda itu sampai umur berapa? Apakah saya masih muda? Insya Allah saya masih muda. Ternyata para ulama menyebutkan bahwa batasan seorang dikatakan masih muda adalah sampai pada umur 40 tahun. Sampai pada umur 40 tahun. Ada sebagian ulama yang mengatakan 50 tahun. Akan tapi pendapat yang rajih menyebutkan antara 40 sampai 50 tahun. Artinya di bawah daripada umur 50 tahun. Maka masih dikatakan sebagai syabab, pemuda. Dan ternyata pemuda ini atau marhalah pemuda telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Itu dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Sampai kapan? Hatta idza balagha ashuddah. Pada tahapan yang dia itu sudah sempurna. Sempurna dari segi fisiknya, sempurna dari segi akalnya, pikirannya. Wa balagha 40 sanah, dan sampai pada umur ke-40 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus pada umur berapa? 40 tahun. Dan di umuran seperti itu, pemikiran seseorang itu sudah matang. Bahkan ya ketika seorang berlatih, apakah kemudian ketika dia berlatih di umur 15 tahun bela diri contohnya, kemudian dia langsung kuat? Tidak. Tapi ada marahil, ada marhalah, ada fase-fase yang hendaknya seseorang melalui marhalah tersebut, barulah sampai dikatakan dia itu adalah orang yang kuat. Dan ternyata pentingnya masa muda telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, haitsu qala Allah jalla fi'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Yaitu di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Jadi nggak ada istilah orang lahir kemudian tahu ilmu laduni. Tidak. Akan tapi apa? Dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui segala sesuatu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, kemudian Allah jadikan pendengaran dan juga penglihatan, wal afidah, dan juga pikiran, la'allakum tashkurun, agar kalian itu menjadi pribadi yang bersyukur. Maka tatkala para ulama membicarakan ayat ini, mereka menjelaskan bahwa fase seseorang menuju sempurna itu tidak langsung didapatkan ketika dia lahir. Kenyataannya kita dimulai dari apa? Hanya ya dari air mani, kemudian berkembang menjadi apa? Sosok bayi,
Bahkan sebelumnya kalau kita melihat tidak terlihat tangan dan kaki. Dan bahkan kemudian ketika sudah umur 9 bulan kita pun lahir di muka bumi ini. Apakah kemudian langsung bisa berjalan? Tidak. Semuanya butuh yang namanya proses. Dan kemudian proses tersebut matang pada umur yang ke-40. Maka ayat ini kemudian ditafsirkan dengan ayat yang sebelumnya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Ini yang dikatakan pemuda. Maka kita lihat dulu apa sih yang disebut sebagai pemuda. Jangan-jangan yang sudah 50 ngaku-ngaku pemuda. Ya tidak masalah, tapi harus tahu diri. Ternyata kita itu sudah bukan lagi pemuda, tapi sudah memasuki masa syekhukhah. Syekhukhah itu adalah masa tua, dikatakan sebagai masa tua, syekhukhah. Tapi kalau syabab artinya adalah pemuda. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabihil karim, dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Surah Ar-Rum ayat yang ke-54. Haitsu qala Allah jalla fi'ula, Allahu alladhi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah. Allah itu menjadikan kalian atau menciptakan kalian yang sebelumnya dalam keadaan dha'f. Mana dha'f? Lemah. Kemudian Allah jadikan setelah masa lemah tersebut kuat. Kemudian apa? Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian setelah fase kuat, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian kembali kepada fase lemah. Wa syaibah, dan juga dalam kondisi beruban. Artinya sudah memasuki umur tua. Ustaz, saya nyatanya masih 20 tahun sudah beruban. Maka silahkan dikonsultasikan, kayaknya salah, bukan salah, kayaknya kelebihan hormon kayaknya. Bukan kok cepat-cepat tua, bukan. Kalau saya suruh milih Pak, mending tua apa muda? Saya mending fase muda selamanya kalau mendapatkan pilihan. Akan tetapi ya seperti inilah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita melihat bahwa masa muda adalah marahil qawiyah, marhalah yang paling afdol, yang paling bagus. Untuk apa? Seorang menggunakan waktunya di dalam pendidikan. Seorang menggunakannya di dalam berpikir, bernalar yang kritis. Maka fase-fase itulah yang bagus untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan fisik. Tapi kalau masa sebelumnya atau masa masih muda atau 15 ke bawah, dalam kondisi masih persiapan, apakah kemudian kelas 1 SD kita langsung berikan mereka agar berpikir nalar? Maka salah. Dan bahkan kalau kita melihat jurnal, dikatakan golden age, ya, umur yang umur emas, umur keemasan. Seseorang anak tidak boleh langsung diberikan pengetahuan. Akan tetapi di sana diajarkan bagaimana emosional, bagaimana cara berperilaku baik dan buruk. Maka di fase-fase itulah tidak cocok untuk dikatakan sebagai waktu untuk berpikir secara nalar. Karena kalau kita lihat zaman sekarang itu pelajarannya lebih berat daripada zaman-zaman kita ketika SD. Pelajaran yang harusnya dulu kelas 3 atau kelas 2 sekarang diajarkan di kelas 1. Bahkan dalam sebuah webinar yang pematerinya adalah seorang praktisi anak mengatakan betul, walaupun seandainya mereka dalam fase mudanya digunakan dan diberikan intelijen yang tinggi, pengetahuan yang banyak, bisa.
Akan tetapi tatkala mereka sudah tua, maka pemikiran mereka akan lemah daripada biasanya. Maka ini perlu juga kita perhatikan. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa fase muda adalah atwalul marahil, fase yang paling panjang dibandingkan fase-fase yang lainnya. Bahkan ada sebuah seorang ulama dari Saudi yang mereka membuat sebuah tabel. Kemudian mereka berusaha untuk menghitung bahwa kalau kita melihat dari mulai wiladah atau marhalatut tufulah, fase anak-anak, hanya berlaku berapa? Al-wiladah sampai rabi'a asyar, 14 tahun. Itu dikatakan sebagai fase tufulah. Kemudian syabab, setelah itu baru marhalah syabab, dari mulai umur 15 tahun sampai 40 tahun. Berapa itu mas? Dari mulai 15 sampai 40. Berapa? 25. Betul enggak? Betul insyaallah. Kemudian setelah itu marhalah sebelum sampai pada syuyukhah, ada marhalah kuhulah. Kuhulah itu ya atasnya pemuda, bapak-bapak. Berapa? Ada yang menyebutkan dari mulai umur 41 tahun sampai khamsin. Berarti cuma berapa? 10 tahun fasenya. Kemudian barulah syuyukhah, masa tua atau fase tua, dari mulai 51 sampai pada wafat. Karena kalau kita melihat dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, a'mari ummati, bahwa umur umatku baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuz dzalik, dan sedikit dari mereka yang melebihi daripada umur tersebut. Maka kalau kita tadi hitung dari mulai 51 sampai 60 atau maksimalnya 70, berapa Pak? Berarti cuma berapa? 20 tahun. Sedangkan tadi fase syabab, pemuda, berapa? 25 tahun. Ini kalau kita mau hitung-hitungan sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita melihat bahwa suatu umat atau bangsa itu dibangun oleh mereka yang masih muda. Kalau sudah tua mau megang senjata sudah tidak kuat lagi. Tapi kalau masih muda mau suruh megang senjata atau mau megang pistol atau mau megang bazoka contohnya, mampu. Kenapa? Karena mereka pada masa atau fase sedang kuat-kuatnya tubuh. Bisa Pak diadu, kalau mau mengadu, tapi jangan diadu, karena adu domba nggak boleh. Tapi kalau seandainya mau latihan antara yang sudah umur 40 tahun dengan yang umurnya mungkin 50 atau 60 tahun, kira-kira kuatan siapa untuk mengangkat beban berapa? Angkat besi biasanya 50 kilo contohnya, atau mungkin 160 kilo. Insya Allah kuatan yang 40 tahun. Maka disinilah kita melihat bahwa masa muda adalah masa yang luar biasa, yang tuba liman ja'alahu fil halalat wal barakat. Maka kabar gembira bagi mereka yang menggunakan masa muda tersebut untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang bermanfaat untuk negara, sesuatu yang bermanfaat untuk Islam wal muslimin. Maka kita ini yang akan nanti menyongsong kehidupan yang akan datang. Kalau tidak, kita siapa lagi yang mau menyongsong kehidupan yang akan datang? Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kita melihat bahwa fase muda disebutkan di dalam surah
Nah, disebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala yaqul, "Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'aun wa malaihim ay yaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ardi wa innahu laminal musrifin." Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwa di zaman Nabi Musa alaihissalam terdapat daripada kaumnya yang memeluk agama Nabi Musa hanya sedikit dari mereka. Kenapa sih? Karena mereka itu takut kepada siapa? Fir'aun. Kecuali sedikit, dan dikatakan yang sedikit tersebut adalah orang-orang atau anak-anak muda. Karena mereka berani, mereka punya kekuatan. Walaupun kalau seandainya dipikir-pikir antara 100 dengan 1 orang mungkin kalah, tapi kekuatan jiwa masih dimiliki oleh seorang pemuda. Nah, kalau sekarang kok pemuda disuruh untuk yang berat sedikit, nggak kuat atau takut, maka perlu dipertanyakan masa mudanya untuk apa. Tapi kalau kita melihat di zaman-zaman dahulu, para pemuda mereka adalah orang yang berada di garda terdepan, berani. Apalagi kalau sudah berbicara tentang nabi mereka ataupun agama mereka, maka mereka lah yang berada di garis terdepan. Kalau kita melihat salah satu contohnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam dalam umur sekitaran 40 tahun. Kemudian siapa? Umar radhiyallahu anhu. Beliau pun juga demikian, masuk sekitar umur 38 tahun kurang lebih. Dan begitu pula tadi umurnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam ketika umur beliau adalah 30 tahun. Nggak perlu lagi ditanya bagaimana perjuangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau rela untuk menginfakkan seluruh hartanya li'ila'i kalimatillah, untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para sahabat pun gak ada yang berani untuk menginfakkan seluruh hartanya. Ketika ditanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Maka apa yang beliau katakan? "Allah wa rasuluhu." Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluarga. Khawatir akan kelaparan? Enggak. Khawatir gak punya duit? Enggak. Tapi itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pun juga sama, berani untuk menginfakkan bahkan setengah daripada hartanya untuk membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita punya uang 1 juta, berani infakkan semuanya? Mungkin masih mikir-mikir. Ya nanti dulu lah, dikit-dikit dulu. 10.000 atau enggak 20.000, ya alhamdulillah. Yang penting apa? Ikhlas ketika sedekah, itu yang paling penting. Kemudian kalau kita melihat Ali ibn Abi Thalib dan juga Abdullah ibn Mas'ud, wa Sa'id ibn Zaid, kemudian Mus'ab ibn Umair, wal Arqam ibn Abi al-Arqam, mereka masuk Islam dalam keadaan masih muda semuanya. Perjuangannya nggak usah ditanya. Umar ibn al-Khattab, kalau Abu Bakar menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Umar ibn al-Khattab menjadi apa? Pun juga sama, khalifah yang kedua yang kemudian dikenal dengan istilah Amirul Mukminin, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan begitu pula Ali. Siapa yang nggak kenal Ali? Antum kenal Mas Ali, Mas? Antum kenal Ali? Ali bin Abi Thalib. Siapa Mas Ali bin Abi Thalib?
Pertama. Gimana? Iya, khalifah yang keberapa? Khalifah yang ketiga. Saya koreksi mas, khalifah yang keempat insyaallah. Kemudian siapa lagi? Apa lagi tentang Ali bin Abi Thalib yang antum ketahui? Menantunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok menantunya Ustaz? Iya, Fatimah suami siapa? Ali bin Abi Thalib. Setuju? Baik, kemudian lanjut lagi. Apa yang kita kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Paman atau sepupu? Ya, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ali bin Abi Thalib? Abi Thalib adalah pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Panglima perang, oh jelas Ali bin Abi Thalib salah satu panglima, masya Allah, jazakallah khairan. Kemudian apa lagi? Orang yang pertama kali masuk dalam keadaan masih muda, itu Ali bin Abi Thalib. Pemuda banyak, tapi yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga yang punya anak yang bernama Hasan dan Husain. Apalagi ada yang tahu? Dan bahkan beliau ya khalifah yang pernah mendapatkan fitnah. Fitnah apa? Adanya Khawarij, adanya perang Jamal ya. Setelahnya ya, walaupun kejadian tersebut setelahnya. Ya, di sana ada Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar dari barisannya kaum muslimin untuk menurunkan kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib. Enggak rela, enggak ridho. Baik. Kemudian ya, dan hal ini telah sajjalat tarikh. Contoh yang lainnya, panglima dalam Islam siapa? Panglima Islam Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian siapa lagi? Khalid ibn Walid. Kemudian siapa? Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah. Masya Allah, ini kayaknya jarang membaca secara Islam kayaknya. Ya. Kalau kita baca, masya Allah, luar biasa bagaimana mereka ya, perjuangan mereka untuk li'ila'i kalimatillah, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada yang namanya nanti di sana Qaq, yang akhirnya apa? 100 pasukan yang beliau bawa seakan-akan 1000 pasukan yang beliau bawa. Dan kisah-kisah yang luar biasa yang perlu kita baca tentang para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian sungguh luar biasa tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang anak-anak muda di zaman beliau alaihi salatu wassalam. Salah satunya terdapat dalam sebuah hadis ini untuk motivasi untuk kita nih anak-anak muda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana disebutkan apa? Wa syabun nas'a fi ibadatillah. Syab, seorang pemuda yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, berarti enggak kerja? Bukan seperti itu maksudnya. Akan tetapi seorang pemuda yang dia gunakan waktu untuk ibadah sama Allah ada, kemudian yang digunakan untuk bekerja ada, dan digunakan untuk menuntut ilmu pun juga ada. Bahkan pekerjaan kita bisa bernilai sebuah ibadah tatkala kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, kita niatkan bahwa kita belajar nih agar kita raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairi, mengangkat kebodohan untuk diri kita terutama dan juga orang lain. Ketika kita
bekerja di suatu pabrik, kita niatkan bahwa harta yang nanti didapatkan untuk kedua orang tua, pahalanya luar biasa. Kalau belum punya keluarga, apalagi kalau punya keluarga, dia niatkan untuk menginfakkan hartanya untuk istrinya dan juga anak-anaknya. Maka kata syabun nas'a fi ibadatillah, ini perlu kita tanamkan pada diri kita. Kenapa? Karena ini kita masih muda. Jangan sampai masa muda kita akhirnya ternodai dengan kemaksiatan, ternodai dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti nggak boleh salah. Salah itu hal yang wajar. Akan tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwab." Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lainnya, bahkan jelas-jelas Rasulullah SAW menyebutkan di sana dengan sebutan syabab, yaitu ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila kalian mampu untuk menikah, segera menikah. Ada yang belum menikah di sini? Banyak. Segera menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar. Karena dengan menikah itu pandangan seseorang dapat terjaga. Wa ahsanu lil farj, dan juga dapat menjaga kemaluan-kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Yang enggak mampu untuk menikah, segera melakukan apa? Puasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa tersebut menjadi benteng untuk hawa nafsu kita. Maka di sini Rasulullah SAW kenapa hanya menyebutkan syabab? Kenapa enggak menyebutkan ya ayuhan nas? Apakah yang harus menikah itu cuma pemuda? Kemudian yang 50 tahun gak ada perintah untuk menikah? Enggak. Tapi umur-umur tersebut, di mana hormon itu semakin tinggi, semakin kuat, sedang tinggi-tingginya hormon seseorang, maka Rasulullah SAW memberikan perintah nikah segera kalau mampu. Kalau gak mampu, caranya satu, yaitu puasa. Karena dengan seorang puasa akhirnya terjaga. Mau maksiat, ingat, saya ini dalam keadaan puasa, gak jadi melakukan maksiat. Kalau saya melakukan maksiat, otomatis puasa saya batal, akhirnya gak jadi. Apalagi dalam artian maksiat tersebut yang berkaitan dengan kemaluan kita. Kalaupun seandainya tidak berkaitan dengan kemaluan, akan batal apanya? Pahalanya pun juga akan batal. Udah capek-capek puasa dari pagi sampai sore, ternyata melakukan kemaksiatan, akhirnya apa? Pahalanya tidak mengalir kepada diri kita. Kemudian ada kisah yang unik lagi, pemuda di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu pemuda ini datang kepada Rasulullah SAW pada sebuah majelis. Apa yang beliau katakan? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan li bizina, izinkan diriku untuk melakukan zina. Wah, kalau kita sebagai orang tua, tiba-tiba anaknya datang seperti itu, gimana Pak perasaannya? Ada yang sudah jadi bapak-bapak? Ada? Mas Erwin? Sudah jadi bapak-bapak, Mas? Gimana perasaan kita? Akan tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Dan ini perlu kita contoh tatkala kita menjadi orang tua atau tatkala kita menjadi seorang guru. Maka beliau mengatakan apa? Udunu, sini, dekat. Ditempeleng Pak? Enggak. Kalau kita mungkin mau nempeleng, tapi enggak dengan Rasulullah SAW. Tapi apa? Ditanya, atuhibbu dzalika li ummik. Diajak berbicara, diajak ngobrol, diajak berpikir. Kamu mau kalau perbuatan zina tersebut terjadi pada ibu? Maka apa yang dikatakan pemuda tersebut? La wallahi,
tidak demi Allah, aku nggak pengen hal tersebut terjadi pada orang tuaku. Bahkan mengatakan waja'alanillahu fida'a, dan diriku ini sebagai fida, tebusannya, bahwa nggak pengen hal tersebut terjadi kepada orang tuanya. Oke, kemudian beliau Rasulullah SAW bertanya lagi, mengatakan lagi, walan nasu yuhibbunahu li ummahatikum, dan manusia pun nggak pengen hal tersebut terjadi pada ibu-ibu mereka. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, afatuhibbu li ibnatik, apakah kamu pengen hal tersebut terjadi pada anak perempuanmu? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walan nasu yuhibbunahu li ibnatihim, dan begitu pula manusia nggak pengen perbuatan zina itu dilakukan atau terjadi pada anak-anak mereka. Qala fatuhibbu li ukhtik, ya sudah, sekarang kamu pengen perbuatan zina tersebut terjadi pada saudari perempuanmu. Maka orang tersebut atau pemuda tersebut mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah wahai Rasulullah. Balik lagi, Rasulullah mengatakan, walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim aw li akhawatihim, dan begitu pula manusia nggak pengen hal tersebut terjadi pada saudari-saudari mereka. Qala afatuhibbu li ammatik, ya sudah, sekarang yang lebih jauh lagi, mau nggak kalau hal tersebut terjadi pada bibimu? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak pengen wahai Rasulullah. Walan nas, dan begitu pula manusia, yuhibbunahu li ammatihim, enggak pengen terjadi pada bibi-bibi mereka. Qala afatuhibbu li khalatik, ya sudah, sekarang pengen enggak hal tersebut terjadi pada bibi? Loh kok bibi lagi ya? Kalau ammah itu bibi dari bapak, kalau khalah itu bibi dari ibu. Dalam bahasa Arab dibedakan antara ammah dengan khalah. Kalau ammah dari bapak, kalau khalah dari ibu. Maka laki-laki tersebut mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak demi Allah, aku tidak pengen hal tersebut terjadi wahai Rasulullah. Akhirnya apa? Fawadha'a yadahu alaihi wa qala, akhirnya tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam diletakkan pada dada laki-laki tersebut sambil berdoa, Allahumma ighfir dzambah, ya Allah, ampunilah dosanya dia. Wa hassin farjah, dan jagalah kemaluan dia. Falam yakun ba'da dzalikal fata yaltafit ila syai', dan ternyata pemuda tersebut setelah didoakan tidak melihat kepada apapun. Artinya lurus setelah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang orang tua pun juga sama. Hal yang kita lakukan tatkala anak-anak kita melakukan kesalahan, ajak bicara dengan baik, ajak mereka untuk berpikir, dan jangan lupa untuk mendoakan mereka agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dalam hadis yang lainnya kita masih berbicaraan tentang pemuda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang pemuda yang ingin mendapatkan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu al-kalimat, sebuah kata-kata, sebuah kalimat yang mana tatkala engkau melakukannya maka engkau akan sukses. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah,
wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in faqad kataballahu lak. Sebuah kalimat-kalimat yang luar biasa. Kalau kamu menjaga Allah, maka Allah pun juga akan menjagamu. Kalau kamu membantu Allah, maka Allah pun juga akan membantumu. Kalau kamu minta sama Allah, maka Allah pun juga akan memberikan kepadamu. Maka kalau seandainya dikatakan, kalau seandainya berkumpul suatu ummah, suatu kelompok untuk mencelakakan dirimu, maka hal tersebut tidak akan sampai kepadamu tatkala Allah telah menetapkan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Dan begitu pula kalau seandainya ada satu kelompok atau suatu kumpulan masyarakat yang ingin memberikan manfaat kepada dirimu, tapi kalau Allah belum menentukan, menetapkan hal tersebut, maka hal tersebut tidak akan sampai kepada dirimu. Maka perlu nih kita sebagai pemuda untuk meminta wasiat kepada orang yang lebih tua daripada kita. Coba kita duduk sama orang tua, minta coba wasiatkan kepada anakmu ini yang sebentar lagi akan merantau untuk menuntut ilmu, yang sebentar lagi akan merantau untuk bekerja. Bukan tiba-tiba langsung hilang, tapi jangan sampai melupakan kedua orang tua kita. Karena ridha Allah fi ridha walidain, ridhonya Allah itu berada pada ridhonya kedua orang tua kita. Dan kemudian terdapat dalam hadis yang lainnya bahwa ketika itu ada sebuah kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya, dan di sisi kanan beliau ada pemuda, dan di sisi kanan beliau terdapat anak muda, dan yang sebelah kiri terdapat orang yang lebih tua, syekhukhah. Kemudian Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan? Tatkala diberikan minuman, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tersebut, "Ata'dzana li, apakah kamu mengizinkan kepada diriku an u'tiya haula, untuk memberikan mereka yang lebih tua?" Maka pemuda tersebut mengatakan, "La wallahi ya Rasulullah, enggak wahai Rasulullah. Wala uthiru binasibi minka ahadan, aku tidak akan mendahulukan dari siapapun kecuali hanya untukmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Sekarang pertanyaannya, Pak, Rasulullah kenapa enggak langsung memberikan yang lebih tua? Pak, dan kenapa harus berbicara atau mendiskusikan kepada yang lebih muda? Karena beliau tahu bahwa segala sesuatu yang baik dimulai dari yang kanan. Walaupun yang kanan ini yang masih muda, maka beliau pun mengutamakan yang kanan terlebih dahulu. Akhirnya minuman tersebut tidak diberikan kepada mereka yang tua, diberikan kepada pemuda tersebut. Maka kalau kita melihat daripada hadis ini, walaupun seorang itu pemuda, tapi ketika kita tahu dia berada pada posisi yang lebih tinggi daripada kita, yang mengharuskan kita untuk melaporkan pekerjaan kita kepada mereka, maka kita lakukan. Bahkan jangan sampai ada istilah menyepelekan, masih muda dari saya kok. Tapi semuanya kita harus tempatkan pada posisinya. Walaupun mungkin di dalam muamalah harian, ya tentu seorang yang lebih muda harus menghormati yang lebih tua. Yang tua pun juga harus memberikan kasih sayang kepada yang lebih muda. Kalau ini terjadi dalam sebuah institut, maka luar biasa. Luar biasanya apa? Tatkala yang lebih muda berada di posisi yang lebih tinggi, kemudian yang tua berada di bawah.
maka harusnya dia mensupport. Bentuk dia sayang kepada mereka adalah mensupport segala sesuatu yang menjadikan pekerjaan tersebut berjalan dengan lancar. Bukan malah iri, bukan malah dengki, tapi tatkala dalam kondisi tersebut kita menerapkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, dan yang lebih muda menghormati yang lebih tua, dan yang tua muda pun ketika di posisinya atas tetap memahami. Ketika ada yang lebih tua datang kepada dia, berikan jamuan yang luar biasa. Gunakan kata-kata yang baik. Apalagi kalau dalam masalah kesalahan dalam bekerja, maka tegur dengan cara yang baik. Maka seorang ketika mengaplikasikan hadis tersebut akan terjalin sebuah harmonisasi dalam pekerjaan kita. Bahkan kalau kita melihat, dan ini kita tutup dengan hadis yang luar biasa ini. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda yang bernama siapa? Abdullah ibn Amr ibn al-As. Anaknya dari panglima kaum muslimin. Ketika itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwa Abdullah ibn Amr ibn al-As saking semangatnya menghabiskan membaca Al-Quran selama 1 malam. Akhirnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abdullah ibn Amr ibn al-As, kemudian berkata, "Inni akhsha ayyatula 'alaika zaman." Aku khawatir tatkala sudah berlalu zaman engkau semakin tua, wa anta mulla, dan engkau itu menjadi malas atau ya menjadi malal, bosan untuk membaca Al-Quran. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi. Faqra'uhu fi syahrin, bacalah Al-Quran, hatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Tapi yang namanya pemuda, lihat, dengarkan bagaimana Abdullah ibn Amr ibn al-As mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Da'ni ya Rasulullah, tinggalkan aku wahai Rasulullah. Astamti'u min quwwati wa syababi, aku pengen menikmati masa kuatku dan juga masa muda." Akhirnya Rasulullah SAW pun memberikan solusi yang lainnya. Ya sudah, faqra'hu fi asyrah, baca atau hatamkan Al-Quran selama 10 hari. Kemudian apa yang dijawab? "Da'ni ya Rasulullah, astamti'u min quwwati wa syababi." Tinggalkan aku wahai Rasulullah, aku pengen nih menikmati masa kuatku dan juga masa muda. Kemudian Rasulullah SAW memberikan solusi lagi. Faqra'uhu fi sab'ah, baca atau hatamkan Al-Quran selama 7 hari. Maka Abdullah ibn Amr bin As mengatakan kembali, "Da'ni ya Rasulullah, tinggalkan aku wahai Rasulullah, astamti'u min quwwati, aku pengen menikmati masa kuatku dan juga masa mudaku." Akhirnya Rasulullah SAW ya sudah nggak memberikan komentar lagi, dan ditinggalkan Abdullah ibn Amr ibn al-As untuk menikmati menghatamkan Al-Quran selama 1 malam. Kalau kita, oh iya, selama 1 tahun siap. Kalau 1 bulan, nanti dulu lah. Tapi tidak dengan sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Taib, inilah beberapa gambaran daripada pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam beberapa hadis, dan semoga ini menjadi pemantik kita untuk menjadi semangat kita untuk menggunakan waktu yang luar biasa yang kita miliki untuk sesuatu yang lebih baik, untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kita mengingat bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.